Halo, apa kabar semua anak-anak? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelum Bapak mulai materi hari ini, mari kita cakupkan kedua telapak tangan di depan dada. Kita ucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah, kita berdoa sebelum mulai belajar. Berdoa dimulai. Om Purwojato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Stapu Sodatistat Tasmajata Brahmana Brahmo Yestam Dewasca Sarwa Amartana Sekama. Berdoa selesai. Ya, jadi kembali lagi di masa pandemi ini kita belajar daring. Ya, kita menggunakan aplikasi, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Dan hari ini anak-anak semua wajib selalu bersyukur kepada Ibu Sang Yang Widi Wase, karena Tuhanlah yang memberikan karunia kepada kita semua. Ya, anak-anak semangat ya belajar hari ini. Semangat. Semangat pagi ya, meskipun sudah keadaan siang, tapi semangatnya harus seperti semangat pagi. Ya, jadi mari kita pupuk jiwa kita, ya, jiwa religius, nasionalis, mandiri, dan bergotong royong. Nah, untuk materi hari ini, ya, Bapak tampilkan slideshow, nanti diperhatikan. Ya, bisa dilihat materinya? Bisa ditampilkan materinya? Halo, Swastiastu. Ya, materinya sudah bisa disaksikan di depan layar? Belum? Sudah bisa? Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang yatnya di dalam Ramayana. Jadi tolong diperhatikan, Bapak hanya menjelaskan secara singkat, namun materi nanti akan Bapak bagikan melalui Google Classroom. Nah, sebelum Bapak memulai materi, Bapak hampir lupa, silakan masuk di Google Classroom untuk mengisi form absen yang sudah disiapkan. Ya, jadi dalam form absen itu ya, bisa dilihat di form absennya di layar. Bisa ya? Nah, di situ ada nama siswa. Nanti silahkan diisi nama siswa di situ. Kemudian di bawahnya ada option atau pilihan. Ada hadir, izin, sakit, dan tanpa keterangan. Kemudian yang paling bawah itu nanti silahkan dikirim. Bisa ya semuanya? Bisa ya? Halo, Swastiastu. Bisa ya? Ya, sudah kelihatan tampilan absensinya di Google Classroom-nya masing-masing? Sudah. Oke, kita lanjut kembali ke materi. Ya, jadi materi sebelum Bapak paparkan materi, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian yadnya. Jadi sebentar Bapak jelaskan apa sih itu yadnya. Kemudian nanti setelah Bapak menjelaskan, anak-anak semua wajib untuk
memahami apa itu yadnya dan kemudian menjelaskan kembali seperti apa pengertian yadnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagian-bagian yadnya. Jadi apa-apa saja bagian-bagian yadnya. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelaksanaan yadnya. Di situ ada waktu, ada kuantitas, dan ada kualitas di dalam yadnya. Halo, Swastiastu. Bisa diperhatikan materinya? Bisa. Ya, coba Dewa. Silakan perhatikan Dewa. Coba perhatikan slide-nya itu, bisa dibacakan sedikit. Ya. Ya. Ya, oke, bagus ya. Jadi Bapak jelaskan pengertian yadnya ya, secara etimologi itu yadnya berasal dari kata yaj ya, dari bahasa Sanskerta, di mana artinya memuja, mempersembahkan, berkorban. Nah, di mana urat kata kerja yaj ini kemudian berubah menjadi yadnya. Nah, di mana arti dari yadnya itu adalah pemujaan, persembahan atau pengorbanan suci. Ya, di dalam kitab Bhagavad Gita juga disebutkan yadnya itu adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan penuh keikhlasan, kesadaran untuk melakukan persembahan kepada ide Sang Yang Widiwasa. Jadi, yadnya itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Jadi, di dalam yadnya yang perlu dipahami ada unsur-unsur. Yang pertama, setiap yadnya itu harus ada perbuatan. Kemudian yang kedua, yadnya itu harus ada ketulus ikhlasan. Yang ketiga, yadnya itu harus ada budi atau kesadaran. Yang keempat, adanya bakti atau persembahan. Jadi 4 poin yang terkandung di dalam unsur-unsur yadnya ini, ya, ini yang paling terpenting dan harus ada di dalam unsur-unsur yadnya. Jadi, semua perbuatan yang berdasarkan dharma dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas, itulah yang disebut dengan yadnya. Oke, bisa dipahami? Halo, Swastiastu. Ya, masih bisa menyimak materinya? Masih bisa? Ya. Sejauh mana kita memahami apa itu yadnya? Nah, di dalam Bhagavad Gita itu jelaskan. Hal ini kita belajar dan mengajar, ya. Siswa belajar dan Bapak mengajar. Dan ini dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka kita melaksanakan yang disebut dengan yadnya. Kemudian yang kedua, memelihara alam lingkungan. Nah, memelihara alam lingkungan ini juga merupakan yadnya. Jadi hendaknya alam yang ada di sekitar kita tentu kita jaga, tentu kita pelihara, ya, supaya hubungan manusia dengan alam itu menjadi selaras dan seimbang. Kemudian mengendalikan hawa nafsu dan panca indera. Nah, ini merupakan bagian dari yadnya. Kemudian membaca kitab suci Weda, sastra agama yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi sering-seringlah kita membaca kitab suci Weda, ya, kemudian sastra agama, dan itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas, maka kita telah melaksanakan yadnya. Kemudian saling memelihara, saling mengasihi sesama makhluk. Nah, ini juga disebut dengan yadnya. Kemudian menolong orang sakit, mengentaskan kemiskinan, menghibur orang yang sempat kesusahan, ini merupakan yadnya. Jadi jelas bahwa yadnya itu bukanlah terbatas pada kegiatan upacara keagamaan saja. Nah, di mana
Yatnya itu adalah seluruh aspek kehidupan, seluruh bentuk pengorbanan yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas berdasarkan dharma, maka itu merupakan bagian dari yatnya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Ya. Mengapa setiap manusia wajib melaksanakan yadnya? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kita harus melakukan yadnya? Ada yang bisa? Kenapa kita harus melakukan yadnya? Ya, yang pertama sebagai ucapan rasa terima kasih. Nah, jadi rasa terima kasih kita ya setelah diberikan kesehatan, telah diberikan nafas, atas terciptanya alam semesta segala isinya, ini merupakan wujud kita di dalam melaksanakan niatnya. Kemudian yang kedua, sebagai persembahan atau pembayaran utang karma. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita dilahirkan sebagai manusia, kita telah memiliki hutang, dan dasar inilah hutang ini kita harus melaksanakan yadnya. Jadi ada 3 hutang, di sini disebutkan tri rena, tri artinya 3, rena artinya hutang. Maka 3 hutang yang harus kita bayar. Yang pertama dewa rena, yang kemudian resi rena, dan yang ketiga adalah pitra rena. Jadi yang namanya hutang itu wajib dibayar. Maka dari hutang, ketiga hutang inilah maka dibayar dengan pelaksanaan yadnya. Jadi dari dewa rena hutang kita kepada para dewa atau ide sang yang widiwasa. Apa hutang kita? Nah, tentu telah memberikan kita kehidupan, ya telah memberikan kita semua yang kita inginkan. Maka sudah barang tentu ketika hutang kita bayar dengan pelaksanaan yang disebut dengan dewayatnya. Kemudian yang kedua, resi rena, hutang kepada orang suci. Nah, apa hutang kita kepada orang suci? Jadi pada dasarnya ketika manusia lahir, ya dia membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan di sini adalah bagaimana seseorang agar melangkah ke depan, ya tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka dia harus perlu belajar pengetahuan suci. Nah, di mana seorang resilah yang menuntun kita, seorang guru sucilah yang menuntun kita, maka disitulah kita berutang kepada para resi. Jadi dengan resi rena maka kita bayar dengan yang disebut dengan resi yadnya. Kemudian yang ketiga, pitra rena, hutang kita terhadap orang tua atau leluhur. Nah, jadi hutang kita terhadap orang tua atau leluhur maka harus kita bayar dengan pelaksanaan yang disebut pitra yadnya. Jadi dasar ketiga inilah maka setiap manusia itu wajib melaksanakan yadnya. Ya, dari sinilah bisa dilihat. Coba diperhatikan slideshow-nya. Nah, jadi trirena ini menimbulkan pancayatnya. Ya, jadi tadi ada pengertian yatnya, kemudian ada bagian-bagian yatnya yang disebut pancayatnya. Nah, dari trirena inilah menimbulkan pancayatnya. Jadi dewa rena memunculkan dewa yatnya dan buta yatnya. Pitra rena menimbulkan manusia yatnya dan pitra yatnya. Resi rena menimbulkan resi yatnya. Ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari yadnya. Apa sih tujuan yadnya? Nah, tujuan yadnya untuk mengamalkan ajaran Weda. Nah, ya, kita lanjutkan yang ketiga, tujuan dari yadnya. Ya, apa sih tujuan dari pelaksanaan yadnya? Ya, yang pertama untuk mengamalkan ajaran Weda. Jadi pada dasarnya Weda itu adalah sumber dari ajaran agama Hindu. Nah, di mana
memuat berbagai macam corak-corak praktek di dalam ajaran agama. Nah, jadi dengan mengamalkan ajaran-ajaran Weda, maka kita sudah melaksanakan apa itu tujuan dari yatnya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, jadi kualitas diri kita, mental kita, nah itu akan terlatih, akan terbentuk dengan sendirinya ketika kita sering melaksanakan yatnya. Jadi sesering mungkinlah kita melaksanakan yatnya. Maka dengan sering melaksanakan yatnya, maka mental, kualitas diri kita akan jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, untuk penyucian. Nah, jadi dengan pelaksanaan yatnya, maka diri kita akan disucikan. Jadi sering-seringlah kita melaksanakan yatnya ya untuk penyucian atau pembersihan. Nah, kemudian ini dalam Sloka Manawa Dharma Sastra bisa dilihat ya. Ya, jadi di sini jelaskan tubuh dibersihkan dengan air, maka ketika tubuh bersih, maka kita harus mandi, pikiran kita disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa berata, kecerdasan ya dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Kemudian yang keempat, untuk dijadikan sarana berhubungan dengan Tuhan. Nah, maka dengan pelaksanaan niatnya, maka ini sebuah sarana kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, di sini bisa diperhatikan. Nah, kemudian bagian-bagian yatnya ya bisa dilihat ya. Bagian yatnya ada dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Jadi ada 5 ini yang disebut dengan pancayatnya. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di slideshow ya. Ya, bisa ya. Nah, dan yang kelima, untuk mencetuskan rasa terima kasih kita. Jadi ini merupakan tujuan dari pelaksanaan yatnya. Oke, kita masuk yang keempat, bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya di dalam kehidupan. Nah, jadi perlu diperhatikan bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya itu bukan hanya sebatas tentang aspek upakara, tetapi seluruh aspek, seluruh bentuk pengorbanan yaitu merupakan bagian dari yatnya itu sendiri. Nah, dan ini juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita. Dengan jalan manapun ditempuh manusia ke arahku, semua kuterima. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku, oh Partha. Jadi ini dijelaskan bahwa ya dari tempat manapun kita melaksanakan yatnya, maka bentuk pengorbanan kita akan diterima beliau. Ya, yang pertama bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya ada waktu. Ya, ada waktu pelaksanaan. Nah, di dalam waktu pelaksanaan itu ada 3. Ya, ada nitya, ada naimitika, dan ada insidental. Nah, apa sih itu nitya? Nah, nitya ini adalah yatnya yang kita lakukan setiap hari. Jadi pada dasarnya pelaksanaan yatnya itu kita lakukan setiap hari. Nah, misalnya ada puji trisannya, kemudian ada yatnya sese, ya. Biasa melaksanakan ya. Halo. Ya, kemudian ada jenana yatnya. Nah, jenana yatnya ini adalah pengetahuan. Nah, inilah yang kita lakukan. Jadi hendaknya di dalam waktu itu ada sehari-hari, ada jenana yatnya, ada toto pengetahuan, maka belajar itu hendaknya dilakukan setiap hari. Kemudian yatnya sese. Nah, ini merupakan yatnya setiap hari. Ya, karena di dalam sastra Bhagavad Gita itu dikatakan yang baik itu makan setelah bakti, akan terlepas dari segala dosa. Ia yang menyediakan makanan tanpa mempersembahkan, sesungguhnya makan dosanya sendiri. Jadi proses pelaksanaan yatnya sese ini hendaknya dilakukan setiap hari.
Kemudian yang kedua ada naimitika. Nah, ini naimitika ini yang dilakukan sewaktu-waktu tetapi dia sudah terjadwal. Nah, misalnya ada galungan. Nah, galungan di dalam naimitika ada yang berdasarkan ware, kemudian ada yang berdasarkan wuku. Ya, masih ingat ware, wewaran? Wewaran, eke, ware, ngarang, luang. Nah, ini yang berdasarkan ware. Misalnya Kajang Kliwon. Nah, itu misalnya berdasarkan ware. Kemudian berdasarkan uku. Nah, ada galungan. Nah, kemudian ada kuningan. Nah, uku, galungan itu jatuhnya pada uku dungulan. Nah, kemudian ada purnama. Nah, ini berdasarkan sasih. Jadi pada dasarnya konsep pelaksanaan yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu, akan tetapi ini sudah terjadwal dengan baik. Kemudian ada insidental. Nah, ini dilaksanakan berdasarkan kejadian-kejadian tertentu. Nah, contohnya misalnya melaspas, misalnya ngulapin, nah, misalnya ngeresi gane. Nah, ini contoh insidental. Ini yang dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dia tidak terjadwal. Dan ini ketika dipandang perlu baru dilaksanakan. Kemudian ada kualitas yatnya. Nah, kualitas yatnya ada 3, ada tamasik, tamasik ayatnya bisa diperhatikan, masih bisa dilihat di slideshow-nya. Ya, ada tamasika. Nah, di sini ayatnya dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra. Kemudian ada rajasika dengan penuh harapan. Kemudian ada satwika, ini berdasarkan serada lasarya sastra. Jadi ada 3 kualitas kita di dalam melaksanakan niatnya, di mana yang pertama ya itu sifatnya tidak benar atau tidak beraturan. Nah, dia beriatnya tetapi nilai kualitasnya itu sangat rendah sekali. Kemudian yang kedua ada disebut dengan rajasika. Jadi ini akan penuh harapan hasilnya atau bersifat pamer. Jadi pada dasarnya konsep rajasik dia beriatnya tetapi nilai yatnya ini sedang. Ya, kemudian yang sempurna itu adalah yang ketiga di mana disebut satwika yatnya. Nah, konsep satwik ini yang dilaksanakan berdasarkan serada. Apa itu serada? Jadi dilakukan berdasarkan keyakinan. Kemudian ada lasarya, ketulus ikhlasan, kemudian sastra berdasarkan sastra agama, kemudian ada daksina bentuk persembahan, ada mantra nyanyian suci, ya, dan ketulus ikhlasan. Jadi di dalam kualitas yatnya perlu dipahami ada 3, ada tamasika, ada rajasika, dan ada satwika yatnya. Nah, ini ada 7 syarat wajib di dalam mewujudkan satwika yatnya. Nah, bisa diperhatikan. Ya, jadi nanti materinya untuk lebih jelas nanti akan Bapak share di Google Classroom. Nanti silakan anak-anak download di situ dan itu sebagai bahan materi belajar kalian di rumah. Bisa diperhatikan? Ya. Ya, kemudian yang terakhir itu ada kuantitas. Tadi ada kualitas ya, di sini tidak dijelaskan. Tadi ada kuantitas, sekarang ada kualitas, ada kuantitas. Nah, kuantitas ini adalah ukuran. Jadi di dalam kuantitas beriatnya ya ada 3. Yang pertama ada niste, ya niste itu adalah kecil. Kemudian ada madya itu sedang, kemudian utama itu adalah besar. Jadi kuantitas atau ukuran itu sejauh mana ukuran kita di dalam meriatnya. Jadi sederhananya ya kuantitas itu ada kecil ya, ada sedang dan ada yang besar. Ya, jadi disebut niste, ada yang disebut madya dan ada disebut utama. Jadi ada 3. Ya itu pun terbagi ada nistaning niste ya, madaning niste, utamaning niste. Kemudian begitu juga dengan madya, begitu juga dengan utama. Oke, untuk materi ya saya rasa cukup. Kemudian kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan. Halo, Swastiastu. Masih mendengarkan suaranya?
Le. Ya, jadi, materi sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kira-kira ada pertanyaan, ya, sebelum Bapak masuk di penugasan? Ada yang mau ditanyakan terkait materi pada hari ini? Ya, jadi nanti untuk lebih jelasnya, materi akan Bapak kirim nanti ya, nanti bisa dilihat di, Google Classroom. Ya, jadi kalau tidak ada, pertanyaan, nanti diperhatikan di Google Classroom, ya, di situ ada, penugasan yang Bapak berikan, ya. Di sini bisa dilihat? Masih bisa dilihat? Ya, bisa dilihat? Nah, di sini, penugasan, ya. Nah, ini di sini ada, penilaian pengetahuan, nanti silakan dilihat di Google Classroom-nya, di situ ada, soal-soal, ya, bentuknya esai, nanti silakan langsung dijawab, ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat di layar? Bisa ya? Ya, jadi di situ ada penilaian pengetahuan, ada apa itu IAT-nya, kemudian nanti silakan langsung diisi, kemudian nanti langsung dikirim. Ada tombol kirim di bawah, nanti silakan langsung dikirim. Nah, kemudian, nah di situ sudah lengkap, ada format penilaian yang Bapak siapkan. Ya, jadi di situ, di mana, menjawab sesuai dengan perintah, kemudian usahakan tepat waktu. Nah, kemudian tugas selanjutnya, nah, di sini membuat laporan tentang pelaksanaan IAT-nya di lingkungan tempat sekitar. Nah, jadi tolong diperhatikan, jadi siswa Bapak tugaskan untuk membuat laporan seperti apa pelaksanaan IAT-nya di lingkungan tempat tinggal siswa. Ya, jadi tugas ini, ya, nanti silakan dibuat di situ langsung, ya, berdasarkan hasil pengamatan kalian di tempat tinggal kalian sendiri. Setelah itu input kemudian kirim. Bisa ya dipahami ya? Ya, bisa. Ya. Oke. Jadi saya rasa untuk materi hari ini tentang IAT-nya di dalam Ramayana, cukup. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, oke, cukup untuk materi hari ini. Sekali lagi, jangan lupa tugasnya. Setelah dibuat tugasnya langsung dikirim, nanti akan Bapak cek, ya. Itu ada, penugasan, ada 2 penugasan yang harus kalian kerjakan paling lambat sebelum tatap muka di pertemuan berikutnya. Ya, jadi cukup ya untuk hari ini. Ya, jadi sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, pesan Bapak, ya, selama pandemi ini tolong jaga kesehatan, rajin-rajinlah mencuci tangan, kemudian ketika harus keluar rumah, ya, itu jangan lupa menggunakan masker. Bisa ya dipahami? Ya, oke. Untuk hari ini, pertemuan hari ini, Bapak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.